Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naresa Fitri dengan NIM 246500092. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman Java. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Saya di sini akan menjelaskan setiap Java ini. Di sini saya menggunakan import Java Util Scanner. Ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lanjut, di sini kita menggunakan tipe data integer. Lalu variabel kita menggunakan variabel n untuk menyimpan nilai input. Di string x ini sama dengan gagal ini, itu nilai awal status di set ke gagal. Lanjut di sistem out print in. Itu untuk input nilai. Jadi di logika if ini nilainya n lebih besar sama dengan 60. Jadi apabila kita running misalkan 70 itu nilainya lulus. Dan kalau kita misalkan menaruh inputan nilainya di bawah 60 itu, maka yang muncul hasil runningnya itu gagal. Selanjutnya, di sini sama kita menggunakan import Java Util Scanner itu untuk membaca input dari keyboard. Lalu di sini menggunakan tipe data integer, di sini ada variabel A dan variabel B untuk menyimpan dua angka dari pengguna. Lalu integer A dan B ini itu akan membaca angka pertama dan kita akan menuliskan program seperti ini. Dan juga B ini itu untuk membaca angka kedua. Lalu di logika if ini ada A lebih besar dari B dan jika nilai A lebih besar dari B, maka di logika if ini A lebih besar dari B, maka ini adalah hasil runningnya. Jika kita menginput nilai 1 itu 3, terus kita input nilai 2 itu 6, maka hasil runningnya itu angka terbesar yang muncul. Lanjut di pemrograman ketiga. Nah, di sini juga menggunakan tipe data integer variabel A, B, dan C. Nah, pengguna diminta memasukkan nilai A, B, dan C masing-masing disimpan ke variabel A, B, dan C. Di sini kita menggunakan logika if. Logika if ini untuk mencek. Dan di sini ada if A lebih besar dari B, ada A lebih besar dari C, dan B lebih besar dari C. Nah, jika kita memasukkan nilai A yang terbesar dan nilainya C lebih kecil, maka yang akan muncul itu program di atas ini, angka terbesar A. Sama juga di bawah ini, contohnya seperti ini. Kita running, contoh kita memasukkan angkanya itu 9. Lalu input angka B-nya itu 5. Maka hasil runningnya itu, karena kan di sini menggunakan juga variabel C, jadi kita harus mengisi 3 variabel ini. Oke, maka yang terbaca itu angka terbesar A. Lanjut di pemrograman selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan juga import Java Util Scanner itu untuk membaca input dari keyboard. Lalu di tipe data integer ini, di situ menggunakan juga variabel A, B, dan C. Lalu di logika if ini, if A lebih kecil dari B dan if B lebih kecil dari C. Berarti urutannya sudah benar A, B, C. Jika tidak dicek lagi apakah A lebih kecil dari C. Dan di sini kita meraninya. Di sini saya akan memberikan contoh, semisal input nilai angkanya ini adalah 2, lalu di B-nya ini adalah 5, lalu di C-nya ini adalah 3. Maka di sistem out ini, di sini akan membaca program ini. Kalau dia betul, maka dia akan terbaca yang ini. Nah, angka diurutkan 2, 3, 5. Jadi itu dimulai dari A, C, dan B. Nah, lanjut di pemrograman selanjutnya. Di sini menggunakan paket Java Operator 1, import Java Util Scanner. Ini untuk menyatakan bahwa file ini termasuk dalam paket Operator 1. Import Java Util Scanner ini untuk mengimpor kelas scanner dari Java untuk membaca input dari keyboard. Lanjut di sini menggunakan public class Java Operator 1.
Nah, di sini untuk mendeklarasikan kelas utama yang bernama Java Operator 1, nama kelas ini harus sama dengan nama file Java. Lalu di sini ada public static void main string args. Ini adalah metode utama yang dijalankan saat program dimulai. Lalu, scanner sama dengan neo scanner system in. Itu dengan menggunakan tipe data integer, integer A dan integer B. Di sini kita menggunakan tipe data integer dan variabelnya itu A dan B. Di mana variabel ini untuk menyimpan angka yang dimasukkan. Lalu ini ada sistem outprint, input angka 1 dan input angka 2. Di sini untuk mencetak pesan ke layar dan membaca dua angka dari pengguna menggunakan scanner next in. Di sini menggunakan logika if else, di mana tidak sama dengan A lebih besar B, itu akan menginput lebih kecil atau sama dengan. Dan jika salah, itu akan menginput lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini kita coba running. Nah, ini contoh kita menginput nilai 6. Lalu kita menginput nilai 9. Kita coba running. Nah, di sini 6 lebih kecil sama dengan 9. Jadi ini dia menginput yang benar. Lanjut di program selanjutnya. Di sini kita menggunakan juga package Java Operator 2 import Java Util Scanner. Itu package Java Operator 2 itu menyatakan bahwa program ini berada dalam package bernama Java Operator 2. Terus import Java Util Scanner ini itu menginput kelas scanner dari library Java agar bisa membaca input dari pengguna user. Lalu di deklarasi kelas. Ini adalah deklarasi kelas utama dengan nama Java Operator 2. Di sini kita menggunakan public static void main. Ini adalah metode utama yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lanjut di deklarasi variabel scanner. Dia menggunakan tipe data juga integer dan variabelnya itu n, di mana n itu untuk menyimpan nilai yang dimasukkan untuk pengguna. Lalu sistem outprint ini itu untuk menampilkan pesan ke layar agar user memasukkan nilai. Scanner next in juga ini digunakan untuk mengambil input berupa bilangan bulat integer dan menyimpan di variabel n. Dan if ini adalah nilai n lebih besar sama dengan 80 dan maksudnya kayak nilai n berada di antara 80 sampai 89. Berarti termasuk 80 tapi kurang dari 90. Maka di situ programnya akan mencetak Anda lulus dan jika tidak memenuhi angka tersebut itu dinyatakan Anda gagal. Contohnya seperti ini. Kita coba running. Misal kita memasukkan angka 70, itu akan menampilkan Anda gagal karena di sini tidak sesuai dengan perintah yang ada di dalam nilai n ini. Lanjut di program selanjutnya. Lanjut di program selanjutnya. Di sini kita menggunakan package Java Switch dan import Java Util Scanner. Public class Java Switch ini itu mendeklarasikan kelas utama bernama Java Switch. Kalau Java Util Scanner ini itu input untuk menginput dari keyboard. Lalu di sini ada public static void main ini itu metode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Di sini juga ada deklarasi scanner dan variabelnya ini adalah n dan di sini menggunakan tipe data integer. Lanjut di sistem outprint input nilai. Ini untuk menampilkan teks ke layar untuk meminta input dari pengguna menyimpan input berupa angka dalam variabel n. Nah, ini nilai n. Lanjut di switch n. Di sini itu program ini menggunakan switch untuk menentukan output berdasarkan nilai n. Contohnya ini ke 1. Itu nilainya kurang sekali, yang kedua itu kurang, yang ketiga itu cukup, yang keempat itu baik, yang kelima itu baik sekali. Lalu break ini digunakan agar setelah satu case dieksekusi program tidak lanjut ke case berikutnya. Nah, di default ini untuk dijalankan jika nilai n bukan 1 sampai 5 untuk memberikan peringatan bahwa inputan salah. Nah, ini kita coba running. Nah, misalkan kita menginput angka 4, itu dia akan mengeluarkan hasil output baik. Kalau kita tidak menaruhkan nilai angka 1 sampai 5, itu dia akan menampilkan inputan Anda salah, input angka 1 sampai 5. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.